selanjutnya. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak kedua. Persisam Putra Samarinda 1, PSAP Sigli 1. Skor sementara tentu saja sebuah hasil yang tidak terlalu baik untuk tim tuan rumah apabila terus membiarkan skor ini. Kubakarba. Ya, sejauh babak pertama tadi, kira-kira kunci sukses PSAP Sigli terletak di mana, Bung Erwin? Ya, kedisiplinan dari lini pertahanan dan terutama permainan keras yang beberapa kali sempat diperagakan oleh para pemain belakang PSAP. Meskipun akhirnya permainan keras itu sedikit membawa resiko. Sudah ada 3 kartu kuning di babak pertama tadi demi meredam keunggulan teknik ataupun kecepatan dari para pemain Persisam. Dan satu lagi penempatan posisi dari penjaga gawang Fakhrul Razi yang beberapa kali sangat pas mengintersep ataupun memotong umpan-umpan crossing dari lini gelandang kiri ataupun kanan dari Persisam. Ya. Ya, nampak sedikit terjadi insiden di sana, Bung. Ada Arifki Eka Putra dan nampaknya Ferry Komul juga sedikit tersulut. Kita masih menantikan apa yang terjadi. Semoga para penonton dari Pusamania tidak terpancing dengan insiden ini. Dan pertandingan bisa tetap berjalan dengan lancar dalam kondisi fair play. Ya, kita saksikan. Picic kali ini. Priyono berikan umpan. Yongki Aribowo tadi. Coba melakukan akselerasi namun bola masih belum bersarang di gawang Fakhrul Razi. Nampaknya Coach Misa Radovic masih mempercayai starting 11-nya, Bung, di babak kedua ini, Bung. Ya, paling tidak belum ada pergantian pemain memang. Tendangan gawang bagi kubu PSAP Sigli. Tampil begitu lepas anak-anak Sigli ini sepanjang babak pertama tadi. Sementara itu suasana di Stadion Sigiri Samarinda, Kalimantan Timur terus saja disesaki oleh ribuan Pusamania. Yongki Aribowo. Oh, maksudnya kepada Eloko Gonzalez. Berbahaya mitra sepak bola. Sudah bersiap-siap Isdiantono di sana. Namun cekatan dari Ikhwani berhasil menyelamatkan gawang. Oh, terlalu dekat kepada Fakhrul Razi tadi. Umpan yang dilesakan oleh Ebol. Nampak inisiatif menyerang langsung diambil oleh Persisam Putra Samarinda di awal babak kedua ini. Ya, hampir sama dengan apa yang diperlihatkan oleh Eka Ramdhani dan kawan-kawan. Langsung mengambil inisiatif serangan di awal babak. Seku Kamara. Ya, saya rasa tendangan-tendangan dari luar kotak penalti atau lebih kita kenal tendangan cannonball ataupun tendangan spekulasi bisa menjadi alternatif, Erwin, untuk menambah pundi-pundi gol. Ya, apalagi jika melihat pemain-pemain Persisam di lini belakang sekarang sudah tidak lagi berani gegabah meninggalkan posnya setelah gol dari PSAP yang menyamakan kedudukan tadi dicetak oleh Riza Fandi. Oh, kurang cermat tadi mitra sepak bola. Saya rasa harus lebih fokus lagi lini depan dari Persisam Putra Samarinda untuk bisa keluar dari skor seri ini.
Ya, masalah organisasi bola memang menjadi kendala nampaknya anak-anak Persisam. Sangat terlihat mereka tampil dalam tekanan. Abu Bakar Bah, pemain yang sangat berbahaya. Ikhwani, pemain bertahan yang seringkali atau kerap kali membantu serangan. Javandi tadi. Priono berikan jauh ke depan. Eloko Gonzalez kali ini. Baik sekali. Dribbling bola. Bukan offside. Yongki Adibowo. Oh, maksudnya kembali kepada Eloko. Ya, sejauh ini juga saya melihat terkadang penampilan Yongki juga tidak stabil, Bung. Ya, ada dua faktor Iwan yang membuat penampilan Yongki menurut saya tidak begitu stabil musim ini di Persisam. Pertama adalah dia beberapa kali terkena cedera. Ya. Lalu yang kedua, ada perubahan posisi yang dialami oleh Yongki. Dia kadang-kadang dipasang sebagai gelandang sayap, Betul. kadang juga dipasang sebagai penyerang di belakang Christian Gonzalez, kadang juga dipasang sebagai penyerang yang berdampingan dengan Christian Gonzalez, sehingga beberapa kali memang kurang maksimal dan terutama kurang tajam penampilan Yongki musim ini karena dia baru mencetak 3 gol saja. Di babak pertama tadi beberapa kali kita bisa melihat bagaimana Yongki kehilangan posisi, kehilangan momen ketika sudah mendapatkan peluang yang cukup besar untuk melakukan syuting ataupun umpan ke gawang. Ya, padahal memang manajemen dari Persisam Putra Samarinda menggelontorkan dana yang sangat-sangat besar untuk bisa mendatangkan punggawa Persib, Eka Ramdhani, lalu juga Christian Eloko Gonzalez untuk bisa diboyong ke Samarinda. Tentu saja dengan tekad untuk memperbaiki posisi Persisam. Namun sayang sejauh ini Persisam masih terseok-seok, dapat dikatakan seperti itu, di posisi ke-13. Supriyono. Yerjanka. Oh, berbahaya tadi mitra sepak bola Yongki Adibowo. Sebuah pergerakan ataupun penetrasi dari Dias Angga yang cukup bagus. Namun posisi Yongki yang membelakangi gawang kurang menguntungkan memang ketika dia berusaha melakukan tendangan sambil memutar badan. Sudah diblok oleh Kapten M. Ali dari PSAP. Berbahaya mitra sepak bola. Inilah dia. Tandukan dari Super Eloko Gonzalez. Kita saksikan kembali dalam tayangan lambat. Inilah dia situasi-situasi yang menjadi favorit dari seorang Eloko, Bung. Ya, agak jarang memang Eloko meleset dalam momen seperti ini. Biasanya dia melakukan sundulan yang cukup akurat, sangat akurat, sehingga bisa menjebol gawang. Atau setidaknya mengancam gawang lawan dan memberikan ancaman terhadap kiper. Ya, ini dia. Jerry Boy Makarpe. Betul. Persis seperti perkiraan kita tadi, Bung. Apakah Yongki yang akan ditarik keluar? Kembali kali ini PSAP Sigli. Abdul Faisal. Ya, ketergantungan yang begitu tinggi terhadap Abu Bakar Bah dan juga Sekau Kamara. Ikhwani. Berbahaya mitra sepak bola. Coba adu sprint tadi Christian Eloko Gonzalez. SAP Sigli. Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi diambil oleh Agung Prasetyo. Kembali kali ini begitu cepat. Anak Persisam Putra Samarinda mencoba mengepung pertahanan PSAP. Yongki Adibowo. Christian Eloko Gonzalez. Masih belum mengancam gawang dari Fahrul Rozi. Ya, nampaknya sudah saatnya Jerry Karpe untuk dimainkan. Kita masih menyaksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi dengan diri Abdul Faisal. Nampaknya memang mendapatkan sedikit benturan, Bung, dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Iya, 50-50 memang kondisi benturan tadi.
Ya, tepat sekali seperti dugaan kita, Bung. Pemain bernomor punggung 23, Yongki Aribowo, harus ditarik keluar, digantikan dengan Jerry Karpe. Ya, seorang striker yang digantikan oleh striker. Kelihatan memang pelatih Persisam Misha Radovic berusaha untuk memaksimalkan lini depan dengan melakukan penyegaran. Jerry Boima Karpe adalah pemain berusia 28 tahun, asal Liberia yang memiliki kewarganegaraan Australia. Ya, kita masih menantikan apakah Jerry Karpe dapat menambah pundi-pundi golnya. Sejauh ini sudah 6 gol ditorehkan oleh Jerry Karpe. Nampaknya dalam laga sore hari ini banyak sekali stalker dalam tanda kutip, Bung, yaitu beberapa pemain PSMS Medan yang mencoba melihat permainan tim tuan rumah, Bung. Situasi yang cukup genting tadi terjadi di mulut gawang dari PSAP Sigli. Inilah dia Eka Ramdhani yang nampaknya tampil begitu terengginas di babak kedua ini. Oh, Luke Oanazoa nampaknya, Bung. Ya, peluang-peluang seperti ini yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Persisam, karena bisa kita lihat beberapa kali pemain belakang dari PSAP agak kurang cerdik dalam menghalau bola sehingga menghasilkan kemelut yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena gol pertama yang dicetak oleh Christian Eloko tadi merupakan buah dari kecermatan Eloko memanfaatkan kemelut ataupun ketidakcermatan para pemain PSAP dalam menghadapi situasi scrimmage. Ya, sayang sekali Ferry Komul, salah satu penggawa atau pemain andalan di lini depan PSAP Sigli, harus keluar. Tarik keluar diganti oleh peran dari Sayuti. Sayuti ini adalah pemain yang mencetak satu-satunya gol ketika pertandingan putaran pertama PSAP kalah 1-2 di kandang menghadapi Persisam. Oh, Sudah terjebak dalam posisi offside. Dan lagi-lagi kita lihat dalam bola daerah Christian Gonzalez memang agak kesulitan jika harus beradu kecepatan dengan lawan. karena memang kita dapat saksikan kondisi fisiknya memang sudah sedikit tambun, Bung. Semoga tidak mengikuti jejak Carlos de Melo di zamannya dulu, Bung. Namun Carlos de Melo juga dulu mempunyai umpan-umpan yang sangat akurat, sangat efektif dalam memainkan bola. Ian Janka. Ya, sejauh ini memang duo Kamerun nampaknya masih penasaran, Bung. Masih sering melakukan overlapping untuk bisa minimal menciptakan peluang dan juga gol. Kim Dong Chan bisa menjadi pilihan juga. Ya, saya rasa juga peran dari Srdan Lopicic juga belum terlalu baik dan maksimal, Bung. Ya, harusnya Srdan Lopicic lebih aktif dalam serangan untuk melapis pergerakan dari Eka Ramdhani. Dias Angga kali ini berbahaya, mitra sepak bola. Oh, tidak ada kawan di sana. Tanpa berpikir panjang, Sukman Suaib langsung saja mengamankan bola. Karena mengetahui kondisi yang kurang kondusif tadi. Beberapa penggawa dari Persisam sudah mengepung pertahanan dari PSAP Sigli. Lopicic kali ini. Kita saksikan Luke Oanazoa dan kembali Pierre Njanka. Duo Kamerun yang sangat rajin membantu serangan. Dan Lopicic. Dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah gol yang begitu indah dari Srdan Lopicic tadi. Kita saksikan
Bola menyisir masuk ke gawang dari Fahru Rozi. 4 gol sudah ditorehkan oleh Serdar Lopicic. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Persisam Putra Samarinda. Ya, justru melalui sebuah tendangan dari sudut yang sangat sempit, Serdar Lopicic berhasil mencetak gol yang sementara membuat Persisam unggul 2-1. Sebuah umpan dari Pierre Janka tidak terkawal, Ya. Lopicic. Saksikan jeger dari sudut yang sangat sulit, Bung. Ya, apabila kita melihat gol-gol seperti ini mirip sekali dengan gol-gol yang dilakukan oleh Van Persie, Bung, dari Arsenal, Bung. Ini ada gol berkualitas dunia, saya rasa. Dan memang tidak ada niat dari Lopicic untuk memberikan umpan, namun memang mengakhiri bola tadi. Dan akhirnya bola berhasil melesak masuk ke gawang dari Fahru Rozi. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik tadi tercipta. Rasanya pemain-pemain belakang Persisam termasuk penjaga gawang Fahru Rozi tadi agak terkecoh karena sepertinya Lopicic akan melakukan umpan crossing ke tengah kotak penalti karena sudut yang sangat sempit tadi dihadapi oleh Lopicic. Ya, nampak ada pelanggaran dari Lopicic terhadap Seko Kamara. Pemain yang begitu down to earth, pemain yang tidak pernah melakukan aksi yang terlalu berlebih. Saya juga cukup angkat topi terhadap pemain yang satu ini, Seko Kamara. Nampak masuk pemain bernomor punggung 19, Fajar, Bung. Ya, kita masih belum melihat siapa yang digantikan oleh Betul. Fajar Legian. Biasanya pemain dari lini tengah, ya Arifki Eka Putra yang ditarik keluar. Apakah Fajar Legian dimainkan sebagai gelandang tengah atau sehingga Lopicic kembali ke posisi gelandang kanan? Ataukah tetap pada formasi semula, Lopicic tetap di tengah? Ya, tentunya dengan dimasukkannya Fajar Legian, Coach Misa Radovic masih memiliki asa untuk menambah daya gedor dari Persisam Putra Samarinda. Kembali terjebak dalam posisi offside, Eloko Gonzalez. Lalu Lopicic, Fajar Legian. Langsung saja mempertontonkan aksinya tadi, Fajar Legian. Pemain yang belum mengoleksi satupun gol bersama Persisam. SAP kali ini. Dibuang saya tadi bola oleh Dias Angga. Pemain yang mendapatkan tempat yang sangat baik, disambut sangat baik di klub barunya Persisam. Indra Gunawan maksudnya kepada Seko Kamara. Fajar Legian, Supriyono. Oh, jauh ke depan tadi maksudnya kepada Jerry Karpe. Oh, jelas sekali melakukan pelanggaran tadi, mendorong Sukman Suaib. Agak berisiko memang apa yang dilakukan oleh Sukman Suaib karena jaraknya begitu dekat dengan Jerry Boy Makarpe. Sehingga ada peluang bagi Jerry untuk melakukan pergerakan berusaha untuk merebut bola meskipun dengan cara melanggar Sukman. Sudah berbuah kartu kuning mitra sepak bola untuk Jerry Karpe. Sayuti, pemain yang menggantikan peran dari Ferry Komol. Balik pada Sayuti. Kembali bola direbut oleh anak Persisam, kali ini Supriyono.
Ada gangguan tadi dari Riza Fandi, pencipta gol bagi PSAP Sigli. Jadi Karpe nampaknya ditempel begitu ketat oleh Stembiso, Lopicic. Ya, hal-hal seperti inilah yang harus dievaluasi para pemain Persisam apabila ingin memenangkan laga pada sore hari ini. Karena memang sejauh ini serangan-serangan dari PSAP Sigli begitu berbahaya dan begitu mengancam. Ya, satu gol tentu, keunggulan satu gol saat ini tentu belum cukup dengan skor 2-1 karena seperti di babak pertama tadi, jika tidak diwaspadai, PSAP bisa saja mencuri gol dan menyamakan skor. Ajar Legian. Pada Lopicic tadi maksudnya. Ya, Seko Kamara turun begitu jauh ke belakang, membantu pertahanan. Ikhwani. Javandi tadi kembali kepada Ikhwani. Yantono tadi mencoba merebut bola. Berbahaya mitra sepak bola. Seko Kamara. Riza Fandi kembali. Kembali kepada Seko Kamara. Ikhwani. Coba melewati pertahanan dari Dias Angga. Berbahaya! Inilah dia hal yang sangat ditakutkan bagi Persisam Putra Samarinda, Bung. Serangan-serangan balik dari kubu PSAP Sigli yang cukup cermat seperti tadi. Tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Ya, sempat berbahaya tadi. Beruntung penjaga Agung Prasetyo masih bisa menepis umpan crossing. Oh, sudah baik sebetulnya umpan yang coba diberikan oleh Lopicic kepada Gonzales dan Jerry Karpe. Namun masih dekat ke penjaga gawang Fahru Rozi. Kembali Seko Kamara. Yantono kepada Ebol. Ya, sedikit salah pengertian tadi. Ya, kita juga masih belum melihat permainan yang dominan dari Eka Ramdhani sepanjang babak kedua ini. Apakah Eka ditugaskan sebagai pengalih perhatian? Jadi Karpe berbahaya kali ini mitra sepak bola. Jerry Karpe, oh, bola melayang begitu jauh di atas mister gawang dari Fahru Rozi, Erwin. Kerjasama 1-2 yang sebetulnya sudah cukup mulus antara Jerry Karpe, Christian Gonzales, serta Srdjan Lopicic. 3 orang pemain asing milik Persisam. Jerry berhasil mendapatkan ruang yang cukup kosong untuk menerima umpan dari Lopicic. Riza Fandi, apakah akan menambah pundi-pundi gol dalam laga sore hari ini? Ya, berbahaya mitra sepak bola. Indra Gunawan di sana. Masih cukup baik anak PSAP dalam meladeni permainan dari Persisam. Ya. Nampak sang kapten Muhammad Ali. Lagi-lagi harus terjatuh Christian Gonzales. Ya, ada sapuan kaki dari M. Ali. Oh, kali ini Jerry Karpe. Jerry Karpe dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi dilakukan Misha Radovic. Memasukkan pemain asal Australia ini
membuat keunggulan 3-1 untuk Persisam Putra Samarinda. Luar biasa. Ya, dua orang pemain sekaligus dilewati oleh Jerry Boy Makarpe sebelum dia melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan oleh penjaga gawang Fakhrul Razi. Seperti ingin menunjukkan bahwa meskipun dipasang di babak kedua sebagai pemain cadangan, Jerry tidak kehilangan ketajaman. Stembiso serta M. Ali tidak bisa menahan pergerakan dari Jerry Boy Makarpe sehingga dia bisa mencetak gol ketiga untuk Persisam Putra Samarinda, gol ke-7 musim ini dari Jerry Boy Makarpe. Pergerakan yang cukup cantik menipu dua orang pemain lawan dan menjebol gawang dari Fakhrul Razi. Ya, sebuah tendangan placing yang begitu keras tadi sehingga bola masuk ke gawang dari Fakhrul Razi dan tidak dapat ditepis tadi oleh Fakhrul Razi, padahal memang arah bola sudah terbaca oleh Fakhrul Razi. Cukup baik pergerakan yang dilakukan oleh Jerry Karpe. 3-1. Kelihatan agak mengendur memang perlawanan dari PSAP setelah terjadinya gol kedua oleh Serjan Lopicic tadi. Agak berbeda dengan di babak pertama. Betul. Ketika Christian Gonzalez bisa membuka skor, justru pemain-pemain PSAP seperti tersengat dan bisa menyamakan skor. Ya, saya rasa walaupun Persisam sejauh ini sudah unggul dengan skor 3-1, namun memang ini merupakan jeripaya dari pure permainan dari lini depan Persisam Putra Samarinda. Saya juga dari tadi belum melihat lini tengah Persisam Samarinda yang biasanya bermain sangat efektif dan juga sangat dinamis, Bung. Ikhwani kali ini Indra Gunawan berikan umpan. Masih terus mengancam anak PSAP Sigli karena memang mau menang maupun kalah, Bung, tidak berpengaruh bagi Sigli. Iya, mereka masih berada di dasar klasemen. Poin terdekat dengan Deltras berselisih 5 di posisi 17 dengan PSAP Sigli. Stiantoro kembali berbalik menyerang. Oh, berbahaya mitra sepak bola, kita saksikan. Begitu akurat tangkapan yang dilakukan oleh Fakhrul Razi tadi, mitra sepak bola. Ya, sudah mulai sedikit on fire anak-anak Samarinda ini. Namun sesekali memang PSAP Sigli masih sering membahayakan gawang dari Agung Prasetyo. Ya. Ya, kita saksikan ada sedikit salah posisi tadi pada saat Fakhrul Razi menyelamatkan gawangnya. Sementara itu inilah dia terus yel-yel yang terus digaungkan oleh Pusamania. Ya, kita saksikan ada 3 leader di sana. Ya, inilah dia sementara di tribun penonton. Ya, kita saksikan mitra sepak bola dalam tayangan lambat. Gol yang begitu cantik dari Jerry Karpe yang berhasil mengelabui Stembiso dan juga M. Ali tadi. Ya, permainan kembali dilanjutkan. Eloko Gonzalez. Lopicic. Jerry Karpe! Oh! Begitu jauh dari sasaran, Bung. Ya, yang agak mengherankan dari Jerry Boy Makarpe ini ketika dia mendapat bola-bola yang justru peluangnya cukup besar untuk tercipta sebuah gol, dia tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal seperti saat ini. Dia bisa mendapatkan bola yang cukup enak untuk di shooting ke arah gawang, tapi justru melambung ke jauh ke atas gawang dari Fakhrul Razi. Oh, Sayuti tadi harus dilanggar oleh Pierre Janka. Mantan defender dari Arema, sempat juga memperkuat Mitra Kukar dan akhirnya berlabuh ke Persisam Putra Samarinda. Sudah cukup lama memang Pierre Janka bermain di Liga Indonesia.
Ikhwani kembali diblok tadi oleh Pierre Janka. Nampak tidak mau melakukan kesalahan yang sama tadi karena di babak pertama seringkali melakukan miskomunikasi dengan rekan sesama Kamerunnya. Eloko Gonzalez maksudnya kepada Ebol. Pierre Janka cukup prima fisik atau kondisi fisik yang dimiliki oleh Pierre Janka, Bung. Baru saya tadi kita lihat Pierre Janka menghalau bola namun sudah berada di depan. Ya, melakukan overlapping. Ikhwani. Oh, berbahaya meter sepak Abu Bakar Batadi. Ya, saya rasa Persisam dalam kondisi yang belum terlalu aman, Bung. Karena Sigli memang sejauh ini masih tampil begitu lepas dari pressure. Ya, bermain cukup sangat terbuka malah. Meskipun mereka sedang tertinggal dan berada dalam tekanan. Iya. Dalam dominasi Persisam. Pelanggaran mitra sepak bola. Fajar Legian saya rasa. Terhadap Sukman Suaib. Ya, kita saksikan ekspresi dari Agung Pasrotio. Ya, memang masih belum aman posisi dari Persisam Putra Samarinda. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Pertandingan laga sore hari ini akan berakhir. Riza Fandi terus menggalang serangan. Sukman Suaib. Nampak ada pergantian pemain yang ketiga. Saya rasa ini pergantian pemain terakhir. Ya. Dan Lopicic harus diganti oleh Akbar Rashid, Bung. Ya, gelandang digantikan oleh gelandang. Hanya saja memang berbeda karakter. Akbar lebih kuat bertahan dibandingkan dengan Lopicic. Ya. Adalah gol kedua yang dicetak oleh Srdjan Lopicic tadi. Dari sebuah sudut yang sangat sempit. Sangat sempit, betul sekali, Bung. Sangat-sangat profesional memang pemain asal Serbia Montenegro ini. Akbar Rashid, pemain senior yang dimiliki oleh Persisam. Seko Kamara nampak masih berjibaku untuk bisa menghasilkan gol. Oh, saya rasa sebuah umpan yang tidak baik tadi. Dilesakan oleh Sukman Suaib. Saya rasa memang keputusan yang tepat bagi Coach Miša Radovic mengeluarkan Lopicic tadi. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Lopicic baru saja comeback dari cedera ankle-nya. Ya, dan masih ada satu pertandingan lagi yang harus diamankan di kandang melawan Betul. PSMS Medan. Kalau bisa mengamankan 2 pertandingan kandang terakhir ini, Persisam akan selamat dari zona playoff maupun zona degradasi, apapun hasil yang dicapai oleh tim pesaing lain. Memang tidak ada pilihan. Kalau ingin menyelamatkan nasib tanpa tergantung tim lain, Persisam harus memenangkan 2 pertandingan melawan PSAP dan PSMS. Ya, tentunya dalam laga melawan PSMS Medan yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juli mendatang. Secara head to head, Lopicic akan bertemu dengan Nasri Aceh di sana. Makanya membutuhkan waktu bagi Lopicic untuk beristirahat. Akbar Rashid tadi, sentuhan pertama. Supriyono. Begitu ketat penjagaan terhadap striker asal Indonesia, Christian Gonzalez. Untuk Wanazoa masih cukup prima penampilannya sampai dengan menit ke-79 ini. Oleh PSAP Sigli.
Ya, biasanya Coach Jesse Mustamu kerap kali memasukkan seorang Heri Saputra di akhir dari laga sebagai super sub. Penampilannya juga tidak terlalu buruk. Kembali jadi Karpe kali ini. Isdiantono. Oh, tidak cermat tadi umpan dari Isdiantono. Riza Fandi. Sukman Suaib. Buang jauh ke depan, maksudnya kepada Seko Kamara. Ikhwani. Indra Gunawan kepada Riza Fandi. Kali Sukman Suaib. Oh, berbahaya mitra sepak bola, kita saksikan. Sebuah ancaman di 10 menit sisa laga pada sore hari ini. Inilah dia Abu Bakar Bah. Pemain yang sejauh ini sudah mengoleksi 4 gol. Memang sangat-sangat berbahaya gerakan dari pemain yang satu ini. Ya, handsball nampaknya, Bu. Iya, wasit menuai peluit. Tanda Abu Bakar Bah mungkin sudah terjebak dalam kondisi handsball, melakukan handsball. Fajar Legian. Oh, Christian Eloko Gonzalez sendiri saja. Eloko Gonzalez. Jerry Karpe. Oh, penampilan begitu gemilang diperagakan oleh Fahru Rozi tadi. 2 kali berturut-turut Fahru Razi, penjaga gawang PSAP, menggagalkan peluang dari Christian Gonzalez. Ya, mendalui Stembiso dan melakukan tendangan. Bisa ditahan oleh Fahru Razi 2 kali berturut-turut dan sangat sulit yang kedua, menyelamatkan kedua tadi. Ya, saya rasa dengan postur tubuh 190 cm, Jerry Karpe sangat unggul dalam bola-bola udara. Kita saksikan sebuah peluang yang sangat baik tadi. Masih dapat dipatahkan oleh Fahru Rozi. Dan kembali Jerry Karpe memiliki masalah finishing touch, Bung. Janka Wanazoa nampaknya sudah sedikit mengendurkan tempo permainan anak-anak Persisam Putra Samarinda. Kurang lebih 8 menit lagi pertandingan akan usai dalam waktu normal. Gonzalez tadi. Ya, sejauh ini memang kita masih belum melihat penampilan dari Eka Ramdhani, Bu. Ya, lagi-lagi Dominan. belum terlalu banyak peran yang dilakukan oleh Eka. Setuju sekali. Padahal biasanya Eka adalah pemain yang menyajikan umpan-umpan empuk bagi para penyerang Persisam, terutama Christian Gonzalez. Ya, tepat sekali, Bung. Seperti prediksi kita tadi. Heri Saputra dimasukkan. Gantikan posisi dari Abdul Faisal. Heri Saputra, pemain spesialis pengganti. Stembiso. Ya, Sukman Suaib tadi mencoba mengambil bola walaupun saya rasa memang bola sudah terlanjur meninggalkan garis, Bung. Saksikan kaum hawa yang tidak segan-segan untuk meluangkan atau menghabiskan weekendnya untuk menonton pertandingan bola yang sudah mempunyai image yang lebih baik lagi. Dias Angga. Setek kepada Jerry Karpe. Gawang jauh ke depan, maksudnya TB pada Heri Saputra.
Fajar Legian tadi. Balik Fajar Legian. Eka Ebo Ramdhani, nampaknya ada salah satu pemain PSAP Sigli yang harus mendapatkan perawatan. Indra Gunawan, pemain bernomor punggung 22. Ya, padahal seharusnya Fajar Legian yang dilanggar. Kita saksikan tadi sempat terjepit tadi kaki dari Fajar Legian. Namun keadaan justru berbalik mitra sepak bola. Ini dari Persisam Putra Samarinda. Ya inilah dia memang aksi-aksi yang brilian dari Seko Kamara. Pemain yang mempunyai nilai fair play yang begitu tinggi menurut saya, Bu. Ya, dan satu-satunya pemain yang menonjol tentu di lini depan dari PSAP karena bisa mencetak 12 gol. Hampir separuh dari gol yang dicetak oleh PSAP musim ini. PSAP mencetak 31 gol Ya. dan 12 diantaranya disumbangkan oleh Seko Kamara. Ikhwani tadi. Kapten M. Ali. Dan bola jauh ke depan. Maksudnya kepada Sayuti tadi. Akbar Rashid, Fajar Legian. Kembali pada Akbar Rashid tadi. Berusaha melakukan possession tapi malah Betul. membahayakan. Oh, berbahaya mitra sepak bola, kita saksikan. Abu Bakar Bah. Ya begitu mudah merebut bola dari seorang Luona Zoa, pemain bertubuh besar. Ya, baru saja kita saksikan bagaimana pemain-pemain belakang Persisam melakukan possession tapi malah justru bola bisa direbut oleh lawan dan kondisi menjadi berbahaya karena sebuah tendangan Abu Bakar Bah tadi sempat mengancam gawang Agung Prasetyo. Ya, saya rasa ini peluang yang sangat-sangat disayangkan bagi Abu Bakar Bah, tidak dapat mengkonversinya menjadi sebuah gol. Eri Saputra. Sukman Suaib. Oh, baik sekali kali ini. Sayuti. Masih Sayuti. Tempel ketat oleh Pierre Njanka. Ikhwani. Ya, inilah tipikal tim-tim tanpa beban, Bung. Bermain habis-habisan sampai dengan menit terakhir. Dua menit saja sisa pertandingan dalam waktu normal. Sudah cukup aman dengan kondisi 2 gol para pemain Persisam. Mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, tapi mereka tetap harus waspada karena pemain-pemain PSAP masih cukup gencar melakukan serangan dan memperlihatkan perlawanan yang cukup sengit. Ya, dari tim-tim yang dapat dikatakan tim promosi yang bercokol di klasemen sementara ISL, masih ada nama tim Persidafon yang berada di posisi ke-10 di sana. Dan Arema Indonesia yang hampir saja terjerembab dalam jurang degradasi juga berhasil menyelamatkan diri. Dan tentu kita juga harus angkat topi dengan perjuangan anak-anak Persela Lamongan, Bung. Oh, lalu mubazir tadi, peluang yang tidak dapat dimaksimalkan oleh Seko Kamara.
Ya, justru tambahan 1 diberikan adalah 1 menit. Saya rasa kemenangan mutlak diterima oleh tim Pesut Mahakam. Tinggal mengamankan 1 kemenangan lagi menghadapi PSMS Medan di pertandingan terakhir. Fajar Legian, sedikit chipping bola tadi. Ebol tadi. Kapten Emali. Ya, saya rasa masih ingin menambah pundi-pundi gol. Anak-anak PSAP Sigli, saya rasa ini kesempatan terakhir. Ikhwani. Kembali dipotong tadi bola oleh Dias Angga. Janka masih mengulur-ngulur waktu. Ya, dan mitra sepak bola inilah dia akhir dari drama yang terjadi di Stadion Segiri Samarinda.